kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sesegera mungkinlah memberikan izin kepada sekolah melalui instrumen-instrumen protokol kesehatan agar pembelajaran tatap muka ini segera terlaksana. Kendalanya berbagai media yang kita pakai, misalnya Zoom, itu kurang efektif karena suara kita kadang tidak bisa didengarkan oleh guru atau peserta didik kita. Kemudian kita alihkanlah ke classroom. Senantiasa kita dalam keadaan sehat. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Palipi, persisnya di Desa Tubuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Kita akan mengupas tuntas tentang sekolah ini, apa dan bagaimana yang ada di sekolah ini. Bersama kami telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama, Wakil Kepala Sekolah yang khusus membidangi pembinaan siswa, Bapak Marizal Sirumapea, SPD, MPD. Selamat pagi, Pak. Yang kedua, yang membidangi kurikulum, Bapak Bilson Sitohang, SPD, MM. Selamat pagi, Pak Sitohang. Sehat? Sehat, selamat pagi. Baik, langsung saja kita berdiskusi dengan mereka. Ke Pak Marizal dulu. Pak, boleh kami tahu berapa jumlah siswa yang ada saat ini di sekolah ini, Pak? Terima kasih kepada Bapak Siregar dan juga Bapak Ibu, saudara sekalian pemirsa Green TV. Salam sehat untuk kita semua. Saya mau menyampaikan hal-hal yang sudah kita gagas dan juga kita laksanakan di SMA Negeri 1 Palipi ini, yang memiliki tujuan utama kita, lembaga pendidikan pemerintah ini harus bisa menjadi bagian daripada kemajuan daripada pendidikan di Kabupaten Samosir yang dapat mendukung program pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kami awali dari jumlah siswa tahun pelajaran 2020-2021 sebanyak 14 rombongan belajar, total seluruhnya 494 siswa. Dan di sini perlu kami juga sampaikan untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022 direncanakan daya tampung sebanyak 4 rombel. Adapun jalur yang ada sebagaimana peraturan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara tentang PPD untuk 2021-2022 dengan komposisi jalur perpindahan orang tua, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur prestasi, terdiri dari 2, prestasi akademik dan juga prestasi untuk lomba-lomba. Sekolah ini meletakkan visi dan misi untuk SMA Negeri 1 Palipi ini adalah mengacu pada visi misi Gubernur Sumatera Utara, sumber daya manusia, pendidikan yang bermartabat. Sebagaimana yang sudah dilaksanakan, diperoleh oleh SMA Negeri 1 Palipi ini, yang menjadi kebanggaan daripada lembaga ini, pendidikan ini, adalah sudah berhasil tahun pelajaran 2018-2019 masuk ke Akademi Militer tahun yang bernama Dionysius Simbolon. Itu sangat kami anggap anugerah Tuhan dengan
kondisi sekolah kita ini tetap berusaha supaya lebih lagi, maka perolehan itu pun terjadi 3 tahun terakhir. Ya, keberhasilan demi keberhasilan diperoleh oleh sekolah ini melalui jumlah alumni dari sekolah kita ini. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2018-2019 jumlah siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri sebanyak 40 siswa. Berturut lagi 2 tahun terakhir 2019-2020 42 siswa. Tahun ini 2020-2021 jumlahnya 32 siswa. Sebenarnya kita harus akui dengan adanya situasi corona ini, Pak, agak sulit kita untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih maksimal. Kami guru-guru Kabupaten Toba dan Samosir mengikuti pelatihan-pelatihan yang khusus untuk pengembangan media belajar. Maka itu juga kami lakukan. Memang keterbatasan jumlah peserta yang diutus oleh kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan tersebut hanya 3 orang per sekolah. Tetapi setelah sekembalinya kami dari pelatihan itu, kami melakukan pelatihan sejawat di sekolah kita ini, maka mencapai 85-90% guru-guru bisa melakukan pengembangan media belajar berbasis daring. Yaitu yang pertama, kami sudah bisa buat pengembangan media belajar dengan pengolahan aplikasi PowerPoint yang interaktif, kemudian menggunakan Google Site, kemudian dengan fasilitas WhatsApp dan video YouTube yang kami kirimkan kepada siswa. Sehingga kami memang tidak henti untuk pencapaian yang lebih maksimal lagi. Kami harus tetap terus memacu bagaimana supaya pembelajaran daring ini dapat lebih sukses lagi. Bahwa untuk mencetak generasi yang berqualified, yang memiliki life skill, tentu didorong dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ini sebelum kebijakan lockdown, kami eksis melakukan kegiatan pramuka, pencaksilat, taekwondo, juga dayu. Prestasi yang sudah kami peroleh cabang taekwondo pada turnamen Open Simalungun Taekwondo tahun 2020, ada 1 orang atlet taekwondo SMA Negeri 1 Palipi memperoleh juara 2 bersama. Kebetulan saya yang menjadi pelatih di cabang taekwondo. Kemudian ada kegiatan yang sudah kita ikuti, yaitu dayung bertaraf internasional yang baru-baru ini dilaksanakan di Danau Wisata Pangururan. SMA Negeri 1 Palipi berkompetisi dengan tim-tim yang sangat profesional, bisa sampai dengan tahap semifinal. Itu juga merupakan suatu anugerah, suatu prestasi dan suatu dasar untuk lebih maju di SMA Negeri 1 Palipi ini. Pak Marizal, kebetulan kan Bapak membidangi pembinaan siswa ya. Iya. Kita tahu akibat dari pandemi ini sistem belajar dilakukan secara online. Kewajiban sekolah kan tidak hanya mendidik ilmu pengetahuan saja, tapi juga etika dan moral. Bagaimana kiat Bapak membina komunikasi dengan para siswa sementara Bapak sendiri tidak ada acara tatap muka dengan para siswa? Ya, terima kasih Pak. Untuk melakukan pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini, SMA Negeri 1 Palipi menempuh dua cara.
Yang pertama secara daring dan yang kedua secara luring. Di dalam secara daring, setiap guru bidang studi sudah membangun sebuah grup WhatsApp supaya bisa berkomunikasi ke semua siswa di dalam kelasnya masing-masing untuk mengikuti mata pelajaran itu. Maka dengan adanya grup-grup itu, para Bapak Ibu guru bidang studi dapat berkomunikasi, dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan yang diyakini oleh guru bidang studi itu dilakukan secara jumkah dengan batasan-batasan waktu tertentu, atau juga dengan mengirimkan berupa attachment materi-materi pelajaran. Untuk yang luring, jika ada ditemukan oleh bimbingan konseling siswa yang tidak aktif di dalam grup ataupun Google Classroom, maka guru bidang studi berkoordinasi kepada bimbingan konseling dan juga wali kelas untuk melakukan apakah dipandang perlu dilakukan pembelajaran secara luring, yaitu mengirimkan modul materi pelajaran kepada siswa tersebut. Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, SMA Negeri 1 Palipi ini menempuh jalur seleksi masuk bersama SBMPTN dan juga seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kalau kita lihat datanya, untuk masing-masing tahun 3 tahun terakhir selalu didominasi masuk jalur testing. Untuk jalur undangan itu mencapai 5 sampai dengan 7 siswa yang masuk jalur undangan. Jadi kita memang mendominasi jalur testing, Pak. Kalau untuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri se-Indonesia, kerjasamanya melalui internet. Tidak ada kerjasama yang khusus yang dilakukan oleh sekolah. Ya, kita sekarang ke Pak Wilson Sito. Pak, selama masa pandemi ini apa kurikulum yang ditetapkan dari pusat itu bisa berjalan dengan sepenuhnya dengan sistem daring ini, Pak? Terima kasih kepada Om Regar. Apa yang sudah disampaikan oleh Menteri selalu kita berpacu ke sana. Artinya kita sebagai guru harus siap apapun program, apapun kurikulum yang disampaikan oleh Menteri. SMA Negeri 1 Palipi, seluruh guru pegawai siap mengikutinya. Masalah daring kita laksanakan di sini. Tadi sudah disampaikan Pak Romapea, ada luring, ada daring. Tapi tadi belum terjawab apa yang Om Regar tanyakan tadi, bagaimana mengenai etika siswa sesuai dengan pelaksanaan daring untuk tahun ini. Jadi program kami tadi sudah disampaikan, tapi tambahannya bagi peserta didik yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran daring itu segera kita eksekusi. Caranya, kalau tidak ada atau ada gangguan internet atau pakai data dan lain sebagainya, kita suruh peserta didik itu, kita buat jadwalnya untuk datang ke sekolah menyampaikan berbagai tugas-tugas yang diembankan oleh guru. Kemudian di samping itu lagi, dari sanalah kita menyampaikan bagaimana itu pembelajaran yang beretika. Karena memang pendidikan ini tidak hanya otak, sains atau knowledge-nya yang perlu, tapi bagaimana mendidik peserta didik kita ini agar punya etika, punya moral. Itu yang paling utama. Seperti tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan. Itu mungkin yang boleh kami sampaikan mengenai pembelajaran daring dan luring di sekolah ini berjalan dengan baik. Tapi kendalanya berbagai media yang kita pakai, misalnya Zoom, itu kurang efektif. Kurang efektif dia karena suara kita kadang tidak bisa didengarkan oleh guru atau peserta didik kita. Kemudian kita alihkanlah ke classroom dia. Jadi di classroom kita sudah bisa langsung mengontrol peserta didik kita. Kita bisa menyampaikan berbagai tugas dan juga melalui daring itu juga kita bisa langsung
melihat bagaimana prestasi akademiknya. Ketika dia membuat soal, misalnya ulangan harian, langsung dijawab siswa, terkirim sama kita, nilai langsung keluar. Itu hebatnya daring ini. Cuman kelemahannya itu tadi, bagaimana sikap perilaku yang setiap harinya kita tidak bisa pantau karena mereka berada di luar jangkauan kita. Itu mungkin yang boleh saya sampaikan mengenai pembelajaran daring dan luring untuk SMA Negeri 1 Palipi. Terima kasih. Baik, apa semua siswa di sini sudah bisa memenuhi kebutuhan itu? Artinya sudah memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk ke situ, Pak? Nah, terima kasih. Kebetulan kita mendapat bantuan dari pemerintah, bantuan Bos afirmasi. Bos afirmasi ada 140 set dikasih sama kita. Kebetulan tahun lewat ketika kita melaksanakan mid semester, ada itu 2 orang yang tidak ada handphonenya. Kemudian kita panggil ke sekolah, kita kasih dipinjam, dan ini juga kita kasih dipinjam ke rumah. Tapi harus ada surat perjanjian bahwa handphone itu dipelihara dengan baik. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Bilson, ini kan sekarang lembaga SMA ini kan sepenuhnya ditangani oleh provinsi. Ya. Bagaimana Bapak membina hubungan dengan Dikbud di provinsi? Apakah ada kendala mungkin karena jarak jauh atau segala macam dalam hal-hal misalnya Bapak diundang rapat, apakah itu problem tersendiri, Pak? Nah, terima kasih, Pak. Kebetulan memang ada kendala ketika kita sudah masuk ke wilayah provinsi. Kendalanya terlebih lagi mengurus administrasi kawan-kawan guru jauh ke sana. Ada kacapdis di Baligi, tapi ada juga kendala karena dari sini ke Baligi ke provinsi, ada keterlambatan. Setiap ada pengurusan yang terlambat. Cuman akhir-akhir ini kami melihat ada perbaikan setelah terjadi penggantian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Nampaknya Bapak itu mau melaksanakan daring semuanya. Jadi terakhir ini kenaikan pangkat, teman-teman sudah bisa langsung di-online-kan. Cuman hasilnya kita tidak tahu. Sama seperti PPDB ini. PPDB ini sudah ditangani provinsi, ternyata mandek-mandek kami guru, terlebih lagi wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum, panitia, semuanya menjadi sasaran dari orang tua. Kenapa seperti ini? Padahal gawenya adalah Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu, Pak. Baik, yang terakhir Pak Bilson, juga ke Pak Marizal, apa harapan Bapak terhadap pemerintah provinsi untuk kedepannya demi peningkatan mutu dari sekolah ini sendiri, Pak? Iya, harapan kita, Pak, semua yang perlu atau yang dibutuhkan ataupun hak-hak daripada guru pegawai itu berjalan dengan lancar. Karena apapun ceritanya, kalau di administrasi dia kurang lancar semua, itu merupakan kendala nanti bagi Bapak Ibu guru. Semangat motivasi untuk mengajarnya ini kurang. Tapi biarpun demikian, kalau kita di sekolah ini selalu kita memacu, memotivasi kepada Bapak Ibu guru kita, bagaimana peserta didik kita supaya punya daya saing yang tinggi. Bahkan untuk tahun ini kita berterima kasih karena perguruan tinggi yang dimasuki oleh peserta didik kita ada peningkatannya. Dia ada ke Undip, ada ke USU banyak, ke Unimed juga. Artinya akreditasi perguruan tinggi itu sudah hebat lah yang dimasuki oleh peserta didik kita. Demikian. Baik, kalau terhadap pemerintah kabupaten sendiri ada harapan Bapak walaupun tidak ada hubungan itu? Sebenarnya masyarakat pendidikan ini tidak boleh lepas dari pemerintah kabupaten daerah. Karena apapun ceritanya, peserta didik yang kita didik di sini adalah putra Kabupaten Samosir. Otomatis untuk memajukan daerah Kabupaten Samosir. Jadi perhatian kabupaten daerah pun sebenarnya tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas dari
pendidikan baik tingkat SLTA, biarpun atasan dari SMA, SMK sudah langsung ke tingkat provinsi. Jadi daerah artinya tidak boleh lepas tangan. Mereka harus memberikan perhatian bagaimana pendidikan di Kabupaten Samosir itu supaya semakin maju ke depan. Demikian Pak harapan kita. Baik, terima kasih Pak Birson. Dengan Pak Marizal sendiri, apa harapan Bapak terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten, Pak? Ya, terima kasih kepada Bapak Siregar. Kalaulah dikatakan apa yang menjadi harapan secara pribadi, mungkin juga atas nama SMA Negeri 1 Palipi terhadap dinas provinsi dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sangat banyak, Pak. Yang pertama sekali, saya punya keyakinan sebagaimana keilmuan saya menjadi seorang teknologi pendidikan, bahwa untuk menjadikan sekolah bermutu itu harus dengan perencanaan yang tuntas, Pak. Yang pertama sekali itu mengenai kepemimpinan seorang kepala sekolah haruslah didasarkan daripada beberapa kompetensi yang benar-benar melalui asesmen. Dengan ini saya punya keyakinan daya saing seorang kepala sekolah itu tidak diragukan. Demikian juga pendidikan profesi seorang kepala sekolah itu harus dilakukan secara khusus. Maka sebagaimana yang sudah diinstruksikan oleh Gubernur Sumatera Utara, bahwa kepala sekolah itu sebelum menjabat harus diseleksi, harus dilakukan asesmen melalui kompetensi kepala sekolah. Setelah lulus seleksi asesmen itu, maka akan dilanjutkan pendidikan 9 bulan. Ini saya punya keyakinan bahwa sekolah di Sumatera Utara ini, sebagaimana yang diharapkan oleh Gubernur Sumatera Utara, akan melonjak meningkat. Dan juga yang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, sebelum yang definitif saat ini adalah Bapak Marbun yang pernah menjadi PLT, yang hari ini menjadi Kepala Direktorat Provinsi Sumatera Utara. Jadi itu yang menjadi harapan yang pertama. Setelah menjadi seorang kepala sekolah yang berkompeten dan juga tidak ada unsur politik, tidak unsur kepentingan, saya punya keyakinan independensi kepala sekolah itu akan bisa membangkitkan kemajuan sekolah yang luar biasa, Pak Siregar. Demikian juga dengan semua kepengurusan, termasuk juga kesejahteraan guru. Yang saya maksud dalam kesejahteraan guru bukan materi uang, Pak Siregar, tetapi adalah hampir psikologis guru terganggu kalau kenaikan pangkatnya agak tidak ada kepastian atau susah untuk mencapainya. Kurang nyaman, Pak. Sebenarnya sudah jelas peraturannya, mencapai angka kredit yang sudah ditentukan naik. Namun jika ada guru yang bisa mencapai angka kredit sesuai dengan yang ditentukan dengan tahapan kepangkatannya, tentu sudah harus memiliki hak untuk naik pangkat. Tidak ada lagi pertanyaan sudah berapa tahun. Sehingga guru-guru itu akan meningkatkan kinerjanya, berkarya, yang bisa menaikkan angka kreditnya. Itu yang menjadi harapan saya. Dan yang paling terakhir, yang paling saya harapkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sesegera mungkinlah memberikan izin kepada sekolah melalui instrumen-instrumen protokol kesehatan agar pembelajaran tatap muka ini segera terlaksana. Kami pun SMA Negeri 1 Palipi memiliki moral untuk membuat kondisi pembelajaran ini terhindar dari penyebaran virus corona. Dengan apa saja yang bisa kami lakukan, termasuk penyediaan cuci tangan, termasuk penyediaan termogan, termasuk juga petugas penyebaran pemeriksa di gerbang, kami sudah persiapkan sedemikian rupa, dan juga kerjasama dengan puskesmas.
Sebenarnya mungkin harapan semua sekolah di Provinsi Sumatera Utara, terkhusus di Samosir ini SMA Negeri 1 Palipi adalah segeralah pembelajaran tatap muka itu diberlangsungkan. Jadi untuk harapan kami juga, saya pribadi, kepada pemerintah Kabupaten Samosir Pak, besar sekali juga. Ya Ibu, selamat siang. Mohon maaf mengganggu sebentar, saya Rega dari Grim Berita. Dengan Ibu siapa? Ibu Sinurat, Pak. Ibu Sinurat. Iya. Mengajar di bidang apa Ibu di sekolah ini, Bu? Di bimbingan konseling, Pak. Bidang konseling. Oh, berarti menangani siswa-siswa semua ya. Pada umumnya biasanya apa sih kenakalan siswa di sekolah ini, Bu? Kalau di sekolah ini sih masih sebatas yang cabut, alpa, paling merokok lah beberapa orang gitu, Pak. Nah, terus bagaimana Ibu menyikapi hal ini? Kalau pas sebelum daring sih pemanggilan orang tua kan, pelayanannya aja, tanya-tanya kayak gitu aja sih Pak. Paling ada sanksinya, poin-poin untuk pelanggarannya pada saat sebelum daring. Iya, dengan kecanggihan teknologi sekarang kan mungkin udah bukan hal baru ya dunia medsos. Bagaimana Ibu memperhatikan para siswa Ibu tentang bermain medsos ini, Bu? Ada yang biasanya mungkin lebih suka game online sehingga waktu belajar mereka tersita atau gimana? Beberapa siswa memang ada yang istilahnya seperti kaget dengan teknologi kan. Ada beberapa siswa yang keteteran dengan game online-nya. Ada juga kalau untuk perempuan mungkin dengan media sosialnya kan, keenakan dengan media sosial, hanya memegang HP sedangkan pelajarannya tertinggal. Jadi memang pada saat daring ini lebih banyaknya siswa yang proses belajarnya jadi terhambat, terkendala karena penggunaan HP-nya mereka kurang mahir gitu, kurang bijak dalam penggunaan handphone. Baik, mungkin pada sesi tatap muka jika ada siswa yang indisipliner, Ibu akan bisa memanggilnya. Nah, dengan sistem daring begini, bagaimana Ibu mengatasi para siswa yang tidak memenuhi aturan seperti misalnya tidak mengikuti belajar online? Apakah peringatan ini disampaikan melalui telepon atau dengan menemui langsung? Yang selama ini sudah berlangsung, 1 tahun ini berlangsung, pemanggilan orang tua tetap kami lakukan untuk beberapa siswa yang memang tidak ada kerjasama setelah ditelepon oleh wali kelasnya, ditelepon oleh guru mata pelajaran maupun oleh guru BK-nya, mau melalui chatting ataupun dari telepon langsung, tidak ada tanggapan, maka pada akhirnya harus ada pemanggilan orang tua supaya saling memahami, saling mengawasi antara guru dengan orang tua. Karena kan pada saat daring ini 100% siswa belajar di rumah, tidak ada pemantauan dari sekolah gitu. Jadi memang pengawasan orang tua lebih dituntut pada saat pembelajaran daring ini gitu. Ya, apa yang Ibu bisa perhatikan atau Ibu lihat terkait dari tingkah siswa pada saat tatap muka dengan daring? Apakah ada perbedaan, Bu? Ada perbedaannya. Kalau pada saat tatap muka kan mereka langsung melihat kami, Bapak Ibu guru, setiap harinya bertemu, lebih takut. Jadi mereka pun kalau bertemu di luar sekolah lebih sopan, setidaknya saling menyapa lah gitu. Nah kalau sekarang sudah daring ini mungkin mereka pun tidak mengenal kami pun tidak mengenal secara langsung dengan siswa. Jadi sudah tidak ada lagi beberapa siswa yang perhatiannya memang kurang juga gitu. Jadi sopan santunnya pun sudah berkurang, lalu sapa menyapa pun sudah luntur kayak gitulah Pak. Baik, terima kasih Bu. Baiklah pemirsa dimanapun berada, sahabat Grim Berita, demikianlah diskusi kami dengan pihak sekolah dari SMA Negeri 1 Palipi. Kiranya apa yang menjadi harapan dari bapak-bapak ini bisa didengar dan bisa menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Provinsi, juga pemerintah Kabupaten Samosir. Demikian, Horas.